saya Widya Lestari. Di video ini, saya akan membahas materi dari hukum ketenagakerjaan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu hukum ketenagakerjaan secara umum. Sebelum masuk pada pembahasan materi, mendengar mengenai ketenagakerjaan, pasti ada yang bertanya, apa itu ketenagakerjaan? Atau apa itu tenaga kerja? Dan apa itu hukum ketenagakerjaan? Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja itu masuk dalam ketenaga kerjaan, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu. Kemudian hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan majikan atau pengusaha dengan segala konsekuensinya. Tetapi tidak mencakup soal pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan dan kerja yang dilakukan oleh seorang pengurus atau wakil dari organisasi. Kemudian hakikat dan sifat dari hukum ketenagakerjaan, yaitu sebagai payung hukum untuk perlindungan kerja dalam menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu orientasi singkat tentang hukum ketenagakerjaan. Dan di sini saya akan membahas tentang hakikat hubungan kerja. Kemudian hakikat hubungan kerja. Hakikat hubungan kerja ini yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya kesepakatan atau hubungan yang akan terjadi setelah kedua belah pihak ini melakukan kesepakatan, yang dimana pekerja akan memberikan pernyataan sanggup untuk melakukan pekerjaan kepada pengusaha, sedangkan pengusaha akan memberikan pernyataan sanggup untuk mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah. Kemudian kita lanjut pada unsur-unsur hubungan kerja, ada 3, yaitu adanya pekerja, adanya perintah, dan adanya upah. Adanya pekerja yaitu sebagai syarat objektif dari perjanjian kerja. Jadi di sini objeknya harus jelas. Kemudian adanya perintah, yang dimana pengusaha memberikan perintah kepada pekerja untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan operasional perusahaannya. Jadi di sini pekerja atau buruh bekerja di bawah perintah pengusaha. Kemudian adanya upah diatur dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Nah, berikutnya yaitu asas-asas hubungan kerja. Nah, dalam asas-asas hubungan kerja ini mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, asas manfaat, yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang ketiga, asas demokrasi, yang keempat, asas adil dan merata, yang kelima, asas berkehidupan dalam keseimbangan, yang keenam, asas kesadaran hukum, dan yang terakhir yaitu asas kepercayaan pada diri sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya hubungan kerja mencakup atau berlandaskan pada 2 asas, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong dan asas musyawarah untuk mufakat. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu hukum ketenagakerjaan secara general. Di sini saya akan membahas tentang perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang terjadi dari hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau beberapa serikat buruh dengan beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha, yang dimana hasil perundingan ini memuat yaitu syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 123 KUH per. Kemudian tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian masa berlaku perjanjian kerja bersama, yaitu yang pertama, masa berlakunya paling lama 2 tahun. Kemudian yang kedua, perjanjian kerja bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang dapat dimulai paling cepat 3 tahun sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Dan yang terakhir, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ketika tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku
untuk paling lama 1 tahun. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi yang keempat, yaitu perlindungan bagi tenaga kerja. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang program jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Kemudian kita masuk pada program dari JAMSOSTEK. Program dari JAMSOSTEK ada 4, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, dan yang terakhir jaminan pelayanan kesehatan. Nah, jaminan pada poin pertama dan poin ketiga itu diperuntukkan untuk tenaga kerja, sedangkan jaminan yang terakhir yaitu jaminan pelayanan kesehatan diperuntukkan untuk tenaga kerja, istri, dan 3 orang anak. Nah, pengertian dari keempat jaminan tersebut yaitu jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diberikan pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja. Kemudian jaminan kematian yaitu jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Di sini JAMSOSTEK menanggung biaya pemakaman dan memberikan santunan berupa uang kepada keluarga. Kemudian jaminan hari tua diberikan secara sekaligus atau berkala kepada tenaga kerja karena alasan telah mencapai usia 55 tahun dan dinyatakan cacat total oleh dokter. Kemudian jaminan pelayanan kesehatan memberikan berupa rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjangan diagnostik, pelayanan khusus, dan pelayanan gawat darurat. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi yang kelima, yaitu perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini saya akan membahas mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya pemutusan hubungan kerja ini harus sebisa mungkin untuk dicegah. Tetapi ketika sudah diupayakan untuk dicegah dan kemudian sudah tidak dapat dihindari lagi, maka yang harus dilakukan adalah pengusaha harus merundingkan maksud dan tujuan dari pemutusan hubungan kerja ini. Kemudian mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan di-PHK. Nah, tata cara dari PHK yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan tertulis disertai dasar dan alasan-alasannya kepada PHI dengan ketentuan sebelum adanya putusan maka kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya. Kemudian pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap hal ini dengan berupa tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses PHK. Kemudian kita masuk pada materi yang keenam yang membahas mengenai Organisasi Perburuan Internasional yang disingkat dengan ILO atau International Labour Organization. Kita bahas sedikit mengenai ILO ini. ILO didirikan pada tahun 1919 berdasarkan perjanjian antara Versailles bersama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tahun 1946, setelah Liga Bangsa-Bangsa bubar, ILO menjadi badan khusus yang pertama bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian, struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan dari ILO. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO merupakan organisasi perburuan internasional yang secara khusus membahas mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan secara luas. Nah, struktur dari organisasi internasional ini yaitu yang pertama, Sidang Umum ILO atau International Labour Convention yang disingkat dengan ILC, kemudian yang kedua, Badan Pengurus ILO atau Governing Body yang disingkat dengan GBILO, kemudian yang terakhir yaitu Kantor Perburuan Internasional atau International Labour Office. Nah, kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir yaitu pengawasan ketenagakerjaan. Nah, pada materi ini saya akan membahas mengenai peran pengawasan ketenagakerjaan. Langsung saja.
Pengawasan ketenagakerjaan mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang kedua, memberikan penyuluhan, yang ketiga, melakukan pengusutan, dan yang terakhir, mencari masukan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, apa faedah dari pengawasan ketenagakerjaan ini? Yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, perlindungan bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan terciptanya suasana yang harmonis dalam dunia industri. Nah, dasar hukum dari peran pengawasan ketenagakerjaan ini yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Nah, cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini mengenai hukum ketenagakerjaan. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi dengan baik dan bisa menambah wawasan kita. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam pembuatan video ini. Saya Widya Lestari, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat, mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!